Pelajaran kita masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Karunia-Karunia Rohani. Menggunakan analogi tubuh, jemaat itu merupakan satu kesatuan, tetapi memiliki banyak anggota masing-masing dengan peran, fungsi, dan karunia yang berbeda-beda. Kalau kadang orang bilang, saya kalau punya pemberian rohani artinya karena saya pintar kan, kalau saya kan karena saya pintar, saya jago, saya bisa begini apa segala macam. Kita kadang merasa itulah karunia rohani, padahal kita lupa akar kata karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, maksudnya tidak pantas. Bagaimana saya merasakan Tuhan itu seperti apa, dan inilah komunikasi saya dengan Tuhan. Nah, mungkin dalam hal beberapa inilah kita bisa melihat konteks bahasa roh dalam Paulus ini seperti apa. Kita kadang-kadang melihat bahwa ada kata-kata di dalam nanti bilang bahwa saya Selamat datang di Diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat kita yang sepanjang triwulan ketiga tahun 2026 ini kita membahas kitab 1 dan 2 Korintus. Dan terima kasih untuk para pendeta serta teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita akan berdiskusi bersama-sama dan tentunya senang juga kami untuk menyapa pemirsa sekalian, sahabat-sahabat dari Diskusi Sekolah Sahabat yang terus mengikuti program ini dan telah menyampaikan baik kesaksian ataupun komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Pendeta Wilson untuk membacakan. Baik, yang pertama itu ada dari Helen Katrina Natalia Marbun. Suka banget tiap dengar pelajaran Sekolah Sahabat dari channel ini. Pembawaannya menyenangkan. Tuhan menyertai pelayanan Kayola dan tim senantiasa. Lalu berikutnya dari Linda Sihombing. Terima kasih untuk semua tim yang sudah memberikan pencerahan yang begitu sangat jelas. Semoga saya pun Tuhan sanggupkan untuk menghidupkan dan Tuhan memberkati semua tim. Lalu yang berikutnya dari Sherry Shea. Amin, puji Tuhan dengan pelajaran diskusi Sekolah Sahabat yang sangat membantu untuk menguatkan iman. Tolong doakan anak saya agar diberikan pencerahan. Terima kasih. Untuk selanjutnya Emi. Dari pemirsa atas nama Nancy, amin. Pelajaran yang sangat baik. Terima kasih atas pembahasan Sekolah Sahabat oleh tim Hope Channel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Jemaat Thousand Oaks, California. Kemudian dari Yatin Kukung. Terima kasih tim Diskusi Sekolah Sahabat. Saya diberkati dengan penjelasan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati pelayanan tim diskusi dari GMAHK Keningau, Sabah. Puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Purba. Baik, datang dari saudari kita Moili Andrew dari Gereja Tambulion, Kota Belut, Sabah. Shalom Kak Yola dan narasumber yang lain, saya terberkati dengan pembelajaran yang cukup jelas dan mudah dipahami. Tuhan memberkati. Makasih. Dari saudari kita Eva Pelopesi. Amin, puji Tuhan. Terima kasih pendeta, Kakak Yola, dan para narasumber atas pelajaran Sekolah Sahabat yang sudah disampaikan dan mudah dipahami. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir dari saudara kita, Dalima Gabil. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Kak Yola dan tim. Amin, puji Tuhan. Senang sekali kami untuk menerima kesaksian-kesaksian dan komentar-komentar bagaimana program Diskusi Sekolah Sahabat ini dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat, dapat membantu di dalam pembelajaran teman-teman semua, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan tentunya kami masih menawarkan buku Sekolah Sahabat seperti yang ada di tangan saya, walaupun stoknya terbatas, tapi kami rindu
untuk membagikan kepada teman-teman yang mau untuk belajar bersama dengan kami namun sulit akses kepada buku ini. Silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau melalui media sosial Hope Channel Indonesia manapun dan katakan saya ingin mendapatkan buku Sekolah Sabat. Dan kami akan mengirimkan buku seperti yang ada di tangan saya ini ke alamat Anda masing-masing di wilayah negara Indonesia. Pelajaran kita masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Karunia-Karunia Rohani. Menggunakan analogi tubuh, jemaat itu merupakan satu kesatuan tetapi memiliki banyak anggota masing-masing dengan peran, fungsi, dan karunia yang berbeda-beda. Dalam pelajaran pekan ini kita akan mempelajari dari buku 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai yang ke-14. Kita akan melihat bagaimana Paulus menjelaskan mengenai karunia-karunia rohani dan bagaimana apa yang Paulus katakan untuk jemaat Korintus dan apa yang bisa kita pelajari juga bagi jemaat kita sekarang ini untuk mencapai satu tujuan, yaitu kesatuan di dalam Kristus. Setiap hari, miliaran pesan dikirim ke seluruh dunia. Pesan yang menghubungkan keluarga, sahabat, rekan kerja, dan komunitas. Meski caranya berubah, tujuan komunikasi tetap sama, menyampaikan pikiran, perasaan, dan sesuatu yang penting untuk didengar. 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus juga melakukan hal yang sama. Ketika ia tidak dapat hadir secara langsung, ia menulis surat. Surat-surat yang bukan sekedar korespondensi biasa, tetapi pesan ilahi yang terus berbicara kepada umat Tuhan hingga hari ini. Salah satu penerima surat Paulus adalah jemaat di Korintus, sebuah kota yang makmur, modern, dan berpengaruh pada zamannya. Namun di balik kemegahannya, Korintus juga dipenuhi perpecahan, kebingungan rohani, kompromi moral, dan berbagai tantangan yang mengancam iman orang percaya. Menghadapi semua itu, Paulus tidak menawarkan solusi yang rumit. Ia terus mengarahkan jemaat kepada satu pusat yang sama, Yesus Kristus yang disalibkan. Di tengah konflik, kebanggaan manusia, dan kelemahan rohani, Injil tetap menjadi jawaban yang mengubah kehidupan. Melalui surat 1 dan 2 Korintus, kita akan menemukan bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja dalam gereja yang tidak sempurna, dan bagaimana Injil membentuk kehidupan serta kesaksian setiap orang percaya. Yesus segera datang. Tuhan memanggil umatnya untuk hidup lebih bersatu di dalam Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menggunakan karunia-karunia rohani dengan setia, dan bertumbuh dalam kasih, pelayanan, serta misinya. Inilah saatnya untuk berpegang teguh dan setia pada pesan salib. 1 dan 2 Korintus, intisari kehidupan dan kesaksian Kristen. Pelajaran ke-6 dengan judul Karunia-Karunia Rohani. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan sorga, biarlah kiranya Engkau boleh memimpin diskusi kami sepanjang sesi ini. Biarlah Roh Kudus boleh memberikan hikmat kebijaksanaan, terutama bagaimana kami boleh mengerti apa itu karunia-karunia roh dan bagaimana kami boleh menerapkannya itu di dalam kehidupan, dalam pelayanan kami, beserta kami semua dan juga seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun yang menyaksikan. Dan menjadi pengharapan kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson. Bicara mengenai karunia rohani, mungkin sebagai pembukaan dulu ya, pemanasan. Apa sih karunia rohani? Paling tidak satu yang baik pendeta ataupun Emi punya. Emi aja dulu deh. Oke sih Kak, kalau aku mungkin melihat diri aku sendiri ya. Sepertinya salah satunya itu mungkin lebih ke mengajar Alkitab sih. Tapi dalam konteks itu orang dekat, terus aku rasanya bisa kasih pemahaman dengan
contoh sederhana gitu. Nah, kalau kamu di hidup kamu, ya contohnya kayak gini, maksudnya Alkitab ini kayak gini. Jadi sepertinya untuk mengajar secara sederhana, maksud dari Alkitab atau pelajaran itu seperti apa. Oke. Kalau Pendeta Wilson? Ini yang self-reported ya, bukan yang kata orang ya, atau yang kita kira. Kalau kita kira sih, kalau dibilang mengajar mungkin enggak juga ya, karena kan, karena ada yang bilang, kalau Pendeta Wilson ini ngajarnya terlalu jelimet gitu ya. Nah, tapi itu dasarnya adalah karena kalau saya tuh bisa melihat paling tidak hubungan. Jadi kan kalau misalkan ada satu konsep, wah ini hubungannya kemana aja, apa yang mempengaruhi, apa yang tidak, seperti kayak jaring laba-laba gitu kan. Kalau satu tadi jadi geser, apa aja yang tergeser gitu. Jadi polanya seperti apa. Nah, karena saya bisa melihat itu, paling tidak menurut saya, makanya ketika dijelaskan, kadang-kadang bingung juga, karena semua harus masuk. Gitu. Jadi itu kalau menurut saya sih karunia yang saya miliki. Kalau ini yang secara sederhana, kalau pendeta secara ribetnya ya. Mengajar secara ribetnya ini pendeta ini, kalau mau yang lebih dalam. Kalau Pendeta Purba? Kalau saya di tengah-tengahnya. Oh, di tengahnya ya. Ya, kalau kata orang sih, kalau saya mengajar gitu ya, agak mudah dipahami. Sebagian sulit. Itu kalau kata orang. Tapi kalau saya pribadi merasa ya, karunia yang Tuhan berikan kepada saya adalah iman. Ya, ada banyak hal yang yang masih jauh di depan gitu ya. Tapi saya sudah seperti yakin itu akan terjadi. Amin. Dengan iman gitu. Jadi itu satu. Jadi dalam menjalani hidup di masa depan saya tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Dan pengalaman selama ini memang terbukti Tuhan luar biasa gitu ya, memimpin gitu. Jadi apa yang saya harapkan itu banyak terjadi gitu, banyak terjadi. Puji Tuhan ya Pendeta ya. Wah, ini satu karunia yang penting sekali yang bisa kita pelajari ya pada pelajaran pekan ini. Nah, kalau menurut Alkitab sendiri sebenarnya definisi dari karunia roh itu sebenarnya apa, dan apa aja sih yang disebutkan kalau di dalam Alkitab, Pendeta Wilson? Mungkin kalau kita lihat karunia ataupun kata yang dipakai di dalam Alkitab itu kan karismata. Jadi kan kadang-kadang kalau anak-anak zaman sekarang yang Gen Z atau Alpha kan ada orang bilang RIS. RIS itu kan kayak kayak ada swaggernya, ada kayak karisma gitu kan, atau pokoknya bisa. Nah itulah. Tapi kalau itu kan seolah-olah dari sisi bagaimana kita bisa mengimpress orang, bagaimana kita seolah-olah bisa kelihatan keren, kelihatan bagus. Itu kalau pandangan sekulernya. Tapi sebenarnya kalau dari katanya sendiri itu kan berasal dari kata karunia, karis. Apa sih karunia itu? Nah, mungkin kita perlu definisikan karunia. Jadi kalau kadang orang bilang, saya kalau punya pemberian rohani artinya karena saya pintar. Kan kalau saya kan, karena saya pintar, saya jago, saya bisa begini, apa segala macam. Kita kadang merasa itulah karunia rohani. Padahal kita lupa akar kata karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Maksudnya tidak pantas. Jadi saya bisa pintar, saya bisa jago mengajar, saya bisa menyembuhkan, saya bisa mengasihi, saya bisa melakukan semua ini adalah karena karunia. Itu mungkin sesuatu yang sudut pandang yang perlu kita dapati. Sehingga kita melihat karunia ini definisinya apa, maka maju kepada ini adalah untuk pelayanan, untuk membangun. Nah, nanti kita akan lihat betapa Paulus mengatakan ini digunakan supaya apa? Untuk bisa membangun gereja. Terlebih lagi khusus ketika berbicara nanti mengenai nubuatan dan juga bahasa roh gitu kan. Jadi apa? Bukan untuk menunjukkan saya punya kemampuan, tapi supaya kita bisa melayani, membangun, menguatkan ya tubuh Kristus, yaitu gereja dan juga umat-umat Tuhan. Ya, aku sih Kak, kalau lihat dari 1 Korintus 12 ya. Kalau aku baca di sini di ayat 7 kan dibilang pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, seperti yang Pendeta Wilson juga sampaikan. Karunia itu adalah sesuatu yang diberikan gitu kan, dianugerahkan kepada kita oleh roh itu sendiri, makanya itu dibilang karunia roh. Dan contoh-contohnya apa ya, ada di 1 Korintus 12 juga. Tadi dibilang ada yang mengajar, ada yang juga iman, kemudian ada karunia menyembuhkan, mengadakan mujizat, yang pada akhirnya tujuannya ada di ayat 11. Itu dikatakan semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Dan ayat 7 maksud saya untuk kepentingan bersama. Jadi semua itu diberikan, tapi ada satu tujuan utamanya, kepentingan bersama. Pendeta Purba? Ya, karisma ya. Pemberian
atau karunia. Ya. Jadi itu bukan, agak berbeda memang dengan bakat alami ya. Kalau bakat alami itu adalah sesuatu memang yang kita miliki, yang bisa dikembangkan gitu ya. Tapi kalau karunia itu adalah pemberian Allah. Bahkan bisa dibilang itu secara instan. Kapan itu terjadi? Ketika kita sudah menerima Yesus, percaya kepadanya, dan kemudian kita dipenuhi Roh Kudus. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberikan kita karunia yang tujuannya apa? Untuk memampukan kita memberitakan Injil, gitu ya. Jadi karunia itu diberikan kepada orang yang percaya oleh Roh Kudus. Makanya disebut karunia Roh, gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk membangun jemaat, gitu. Nah, itu nanti masalahnya di Korintus ini kan. Jadi Jadi kepada diri dia, karunia itu sesuatu yang sepertinya dibanggakan gitu. Kelebihan dia. Mereka lupa bahwa itu adalah pemberian Allah. Ya. Makanya saya tadi agak berpikir kenapa ada kata kejarlah kasih dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia gitu. Nah, setelah saya coba lihat bahasa aslinya, ternyata yang dimaksud kata kejar itu dari dioko itu ya, adalah sesuatu kegigihan ya, atau seseorang yang memburu. Jadi kasih itu adalah kata yang aktif gitu. Jadi sehingga kita harus gigih gitu ya, atau agresif. Lalu kemudian usahakan dirimu. Nah, tadi kita udah sepakat bahwa karunia itu pemberian, bukan satu usaha kita gitu ya. Ternyata kata usaha di situ adalah dari zeleute ya, bersemangatlah atau rindukanlah. Jadi setelah kita dipenuhi kasih gitu ya, kasih yang aktif itu akan mendorong kita, membuat kita bersemangat gitu untuk melayani Tuhan gitu, sesuai dengan karunia yang diberikan kepada kita. Mungkin keramah tamahan, maka kita akan ramah kepada orang itu karena kita mengasihi Tuhan gitu, bukan karena ya apa istilahnya itu ya, TPTP gitu. Nah, gitu ya. Ya TPTP ya. Tebar pesona gitu supaya kelihatan baik gitu. Tapi memang itu adalah satu yang lahir dari hati. Seperti itu. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, kalau kita masuk di pelajaran hari Minggu, di sini dikatakan bahwa Paulus menyebut pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai dasar dari semua karunia roh. Tadi di awal pendeta Purba juga sudah katakan kalau melihat diri sendiri punya karunia iman gitu ya. Dan ini kita membahas di pelajaran hari Minggu ini mengenai karunia iman juga, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini apa yang mendasari Paulus mengatakan seperti itu, Emi? Kalau yang aku mengerti ya Kak, Paulus juga ingin mengingatkan kita bahwa inti dari karunia itu ya Kristus itu sendiri, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita seperti pendeta Purba, pendeta Sianipar sampaikan, karunia itu kan berasal dari roh Allah. Dan mereka itu adalah satu dalam kesatuan. Tidak mungkin ketika kita menerima roh, kemudian orang yang menerima roh itu memberikan kesaksian yang berbeda dari apa yang roh itu penuhi, maksudnya seperti itu. Jadi roh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin ketika kita menerima roh, kita akan bersaksi bertolak belakang dengan itu. Jadi itu yang ingin Paulus sampaikan untuk kita kembali mengingat esensial dari roh kealahan itu, dan bahwa pusat dari semua itu adalah Kristus itu juga sendiri. Pendeta Wilson? Jadi kalau kita melihat ya, kita sambungkan dengan tadi apa yang pendeta Purba bilang soal TPTP. Ya, kadang-kadang orang ketika di jemaat Korintus itu mungkin kan kota besar. Lalu ada banyak hal-hal, ada misteri-misteri ilahi, ada manifestasi-manifestasi spirit, magic-magicnya, sihir-sihirnya, apalah penyembahan dewa, memberikan seolah-olah apa ya, sesuatu yang kayak wow, mencengangkan gitu. Tapi pada saat ini Paulus mengatakan, hey, semua itu percuma kalau dasarnya itu bukan.
kepada Kristus. Yesus. Jadi dibalik gitu loh. Jadi orang mengira kalau saya rohani artinya saya hebat, luar biasa. Tapi tidak, Paulus mengatakan kalau kamu rohani, kalau kamu memang memiliki karunia rohani yang berasal daripada Allah, tentunya adalah kamu akan mendasarkan atau kamu akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan gitu kan ya. Dan bukan malah mengatakan terkutuklah Yesus gitu kan, tapi malah mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Ada sebuah kesadaran bahwa seperti yang tadi sudah dibahas, tujuan daripada karunia-karunia adalah untuk memuliakan Tuhan dan bukan memuliakan diri sendiri. Dan ini adalah ya kalau kita sambungkan dengan konsep persatuan, ya bisa jadi kenapa sebuah organisasi, sebuah jemaat, sebuah lingkungan bisa terpecah adalah karena ada orang-orang yang ingin menonjolkan diri sendiri. Kita tidak bilang bahwa orang-orang ini bukanlah tanpa pengaruh, tanpa kemampuan, tanpa talenta. Justru karena mereka punya pengaruh dan talenta, inilah yang menjadi bisa penyebab, ya tidak harus ya, tapi bisa menjadi penyebab perpecahan. Kenapa? Karena orang jadi mengandalkan orang itu saja. Karena orang itu juga merasa dirinya yang membawa lingkungan ini. Makanya kita lihat di dalam hari ini, Paulus mencoba memberikan dasarnya, ya kan? Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat merendahkan Allah, tapi malah harusnya meninggikan Allah. Dan seringkali ketika kita meninggikan diri sendiri, ya otomatis walaupun tidak eksplisit, tapi secara implisit Tuhan yang direndahkan. Karena saya jago, karena saya bisa begini, karena saya bisa itu, karena saya punya ini, punya itu, gitu kan. Tapi tidak. Bagaimana? Kristuslah yang harus ditinggikan sebagai Tuhan. Nata Purba? Sangat sepakat. Dan memang itulah yang sebenarnya gitu ya. Jadi kan ada pergeseran karunia itu. Ya memang latar belakangnya tadi benar, karena itu kan di Korintus itu ada yang bersifat mistis gitu ya. Jadi pernyataan roh itu seolah-olah ada suatu sensasi dalam diri sendiri yang akhirnya membanggakan diri gitu. Pusatnya jadi diri sendiri gitu. Suatu kelebihan yang mereka miliki akhirnya membawa kepada kesombongan diri gitu ya. Padahal lagi-lagi bahwa karunia roh itu adalah untuk meninggikan Yesus. Nah, kan di ayat dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi semua karunia Roh Kudus yang diberikan itu tujuannya adalah untuk meninggikan Yesus, gitu, mempermuliakan Yesus. Menyampaikan ya tentang Yesus, gitu, supaya orang semua dibawa kepada Yesus. Gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih pendeta. Nah, tadi seperti yang Emi sudah bacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebenarnya kepentingan bersama apa? Kalau secara spesifik di dalam jemaat Korintus yang ingin Paulus sampaikan, dan apa sih sebenarnya tujuan pemberian karunia-karunia roh ini, pendeta Wilson? Ya kalau kita lihat kan di dalam sebuah jemaat tentunya kan, apalagi jemaat yang besar, pasti ada permasalahan, pasti ada kebutuhan-kebutuhan. Ada orang-orang dari berbagai macam strata sosial, strata ekonomi, dan mungkin strata kerohanian juga. Sehingga bagaimana kita bisa melayani orang-orang ini? Mungkin kalau kepada orang yang kaya bagaimana, kepada orang yang miskin bagaimana, kepada orang yang sehat seperti apa, kepada orang yang sakit seperti apa, kepada orang pintar seperti apa, kepada orang yang tidak terdidik itu seperti apa. Semuanya ini kan membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. Makanya Paulus mengatakan tidak semua orang adalah pengajar, tidak semua orang adalah guru, tidak semua orang adalah rasul gitu kan. Semua itu ada tujuan kenapa dia memiliki hal itu. Makanya ketika dikatakan ini tujuannya apa ya? Untuk kepentingan bersama. Karena ada sebuah hal yang lebih besar daripada kepentingan masing-masing. Kalau misalnya kalau orang-orang yang pintar pasti kan maunya biarlah kita berdebat secara filosofis saja. Sementara kalau orang-orang yang kekurangan, kita nggak peduli lah apa itu teologi apa, yang penting besok makan apa gitu kan. Sehingga apa? Jadi kepentingan bersamanya itu bukanlah memenuhi masing-masing kebutuhan daripada tiap kelompok, tapi secara keseluruhan apa yang mereka butuhkan. Tapi pada saat yang sama juga Paulus berkata secara ini kalau lompat ke bagian depan, secara keseluruhan tentunya yang mereka butuhkan untuk dasarnya adalah kasih, ya kan? Itu secara generalnya. Tetapi tidak bisa juga yang general aja, perlu yang spesifik. Makanya ini ada sebuah kayak tarik menarik atau sebuah tension yang memang hadir di jemaat
Korintus yang kalau kita bisa kembali ya kita tekan ya, sebenarnya kita juga nggak tahu jemaat Korintus seperti apa ya, cuma dari yang kita baca mengenai kota itu dan yang kita baca mengenai masalah ini adalah tipikal daripada masalah jemaat-jemaat besar, ya kan, sehingga ya inilah yang ada. Dan jemaat-jemaat besar ini kan kita kasih, tapi mereka punya kemampuan untuk melayani semua segmen-segmen yang ada, dan ada banyak segmen-segmen yang harus dilayani oleh mereka. Jadi dua hal ini yang secara general kasih, tapi secara spesifiknya apa? Nah, kedua inilah yang kalau saya melihatnya adalah kepentingan bersamanya. Seperti itu. Pendeta Purba. Ya, kata kepentingan bersama kalau dalam bahasa aslinya itu berarti membawa bersama-sama untuk keuntungan, gitu ya, atau berguna bagi semua, gitu. Jadi keuntungan rohani yang kolektif. Ketika seseorang memiliki karunia rohani, maka itu adalah untuk kepentingan bersama. Jadi semua orang beruntung dengan karunia yang dimiliki. Pendeta Wilson contohnya, kita semua jemaat itu jadi merasakan dampaknya. Jadi kita dibangun gitu ya, bermanfaat untuk semua. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri yang akhirnya dia membanggakan diri gitu. Seolah-olah itu punya kelebihan dia yang akhirnya membawa kepada kesombongan gitu. Tapi justru dengan karunia yang dia miliki, maka kita semua jemaat ini dapat dibawa lebih dekat kepada Tuhan ya, lebih mengenal Tuhan. Jadi ada keuntungan rohani kolektif gitu ya. Orang lain dikuatkan gitu dengan karunia yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian juga itu bisa berarti kesejahteraan dan keutuhan komunitas. Jadi seperti melayani gitu ya, membantu, memberi, itu kan karunia-karunia. Nah, itu langsung berdampak kepada komunitas itu gitu. Jadi setiap karunia yang dimiliki seseorang itu tujuannya pasti akan memberi keuntungan kepada yang lain gitu ya. Nah, baik itu emosional, fisik dan juga rohani ya, menopang satu dan yang lain. Dan termasuk itu bisa mendukung karunia yang lain. Jadi misalkan si Kak Yola punya karunia gitu ya. Nah, karunianya Pendeta Wilson itu akan mendukung. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi bukannya malah bersaing gitu kan, di gereja kadang begitu ya. Ada departemen ini dengan pelayanannya seolah-olah dia yang mau naik sendiri, departemen lain nggak mau didukung gitu ya. Nah, ini bahaya seperti itu. Justru karena kita satu gitu ya, maka karunia apapun yang diberikan kita harus bergerak bersama untuk itu gitu. Karena tujuannya sama gitu, tujuannya satu, untuk membangun jemaat kita, juga untuk menyebarkan Injil kepada orang lain. Karunia itu tujuannya itu gitu. Terima kasih Pendeta. Wah, ini kalau misalnya kita lihat secara lengkap kali ya, baik dari jemaat sisi POV-nya kayak jemaat Korintus, dan bagaimana ini dapat relate juga untuk kondisi kita di jemaat saat ini. Dan Paulus jelas bahwa dalam tulisannya masalah yang sudah kita pelajari di beberapa pelajaran lalu mengenai persatuan di dalam jemaat, ini juga yang menjadi tujuan dari Paulus ketika berbicara mengenai karunia-karunia roh, bukan hanya untuk bermanfaat, menguntungkan kepentingan bersama, tapi juga untuk membawa persatuan di dalam jemaat, yaitu persatuan di dalam Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Bagaimanakah analogi tubuh menggambarkan jemaat, dan secara spesifik apa aplikasi dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Emi. Kalau dari yang aku mengerti ya Kak, dari ayat ini, kalau contoh ini tubuh aku sendiri gitu. Ada contoh rambut, ada tangan dan sebagainya. Kalau ada bagian tubuh tertentu yang aku rasa kurang, pasti itu yang akan lebih aku perhatiin sih. Contoh kalau rambut aku, bajunya udah bagus, tubuhnya udah bagus, tapi rambutnya kurang. Oh, pasti aku akan ekstra untuk rapiin rambutnya dan sebagainya. Dan mungkin prakteknya adalah bukan hanya dalam bentuk tidak elok, tapi kalau contoh salah satu bagian tubuh itu sakit, pasti itu yang akan lebih dirawat dibandingkan tubuh sehat yang lain. Dan
begitu juga dalam jemaat, kalau ada mungkin anggota tubuh atau anggota yang kita rasa seperti yang pernah dijelaskan pendeta, mungkin kesannya seperti kita bersaing, oh ini yang lebih bagus, ya ini yang lebih menonjol, yang ini sepertinya kurang terlihat. Justru mereka yang harus lebih diperhatikan. Mungkin petugas kebersihan atau orang-orang yang kita rasa sepertinya terlihat tidak terlalu berkontribusi, tapi sebenarnya mereka yang perlu kita apresiasi. Seperti itu. Ya, kalau kita melihatnya memang ada fungsi-fungsi yang harus dilakukan yang mungkin banyak orang yang nggak mau, gitu kan? Dan ketika di kesempatan lain Paulus juga berbicara mengenai ada satu vessels ataupun kayak perabotan yang dibentuk untuk hal-hal yang mulia, ada satu yang untuk tidak. Ini bicara soal apa? Kalau dari periuk yang sama bisa jadi piring, tapi bisa juga jadi jamban. Misalnya Paulus sedang bicara seperti itu kan. Tapi kan semua punya tujuannya gitu. Apakah yang dijadikan ini jadi bukan bicara soal tubuh, tapi soal apa? Apakah yang dijadikan seolah-olah untuk melakukan hal-hal yang lebih kurang elok itu lebih tidak berguna? Kan justru malah itu yang harus dijaga. Kenapa? Karena kalau itu yang rusak lebih parah lagi, gitu kan? Kalau misalnya tadi kan Amy bilang kalau ada bagian yang kelihatan kurang bagus, tapi kalau cuma rambut ya oke lah, ya, apa rontok-rontok, botak ya apa paling gitu ya. Tapi kalau misalkan ya apalah saluran pencernaan yang kita rasa ini kan cuma buat ngeluarin kotoran, tapi itu yang bermasalah. Lah gimana, kita kan nggak mungkin jalan keluar terus tiba-tiba apa ya, kalau mulus gitu kan, itu kan kayak setengah mati pasti kan, mengganggu banget. Jadi memang kadang-kadang hal-hal yang seperti bilang tidak elok, tidak terhormat, justru itu yang memang harus diperhatikan, karena ada satu fungsi yang membuat mungkin dalam satu pemahaman yang lain bisa melihat jadi kelihatan bagus, tapi biarlah yang ini memang ada tujuannya. Tapi kalau ini ya malah jadi tidak berfungsi dengan baik, semua akan kelihatan tidak bagus dan mungkin malu-maluin gitu ya kalau lagi mulus-mulus tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, itu makanya kalau saya melihatnya itulah. Jadi jangan yang kayak kepala mata saya yang melihat apa enak-enak gitu kan di atas terus, sementara kalau yang ada sakit-sakit mulus-mulus itu kau kan di bawah. Tapi girannya itu terjadi, yang mata juga peduli amat, malah mata harus tutup mata karena dia malu melihat orang-orang yang ngeliatin dia gitu kan. Contohnya mungkin seperti itu. Benar? Iya, sebelum ke sana saya mundur sedikit ya. Paling tidak ada 3 tujuan karunia rohani itu diberikan. Ya, yang pertama itu tadi adalah untuk membangun jemaat, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan kesatuan di tengah perbedaan. Jadi justru karunia roh itu adalah mempersatukan, bukan persaingan gitu ya. Merasa diri lebih hebat, karunia lebih. Lalu yang ketiga adalah mengaktifkan semua anggota jemaat untuk melayani. Nah, ini 3 hal ini tujuan kenapa seseorang itu memperoleh karunia roh. Ya. Oke, nah kemudian Paulus menganalogikan bahwa semua jemaat itu sebenarnya punya karunia. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti diberdayakan oleh Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan, kan begitu. Dan Roh Kudus itu juga lah yang memberikan karunia-karunia itu kepada masing-masing, ya. Nah, lalu Paulus pakai analogi tentang tubuh. Nah, coba kita perhatikan tubuh kita, area yang paling sensitif, ya. Itu biasanya kita lindungi kan, kita tutupi gitu. Nah, kalau kita aplikasikan dalam kesatuan jemaat gitu, ketika ada anggota jemaat kita yang terlihat lemah atau sensitif gitu ya, justru disitulah peran kita untuk melindungi dia. Nah begitu. Jadi ada pelayanan-pelayanan atau karunia-karunia yang mungkin kelihatan kecil, sederhana, tidak diperhitungkan ya. Biasanya mereka ini di balik-balik layar nih gitu ya. Tapi padahal itu sangat berdampak gitu loh. Nah justru disitulah kita harus memberi apresiasi gitu ya, menghargai pelayanan-pelayanan mereka sehingga ada satu kesatuan gitu ya, semangat yang sama ya. Mereka juga terasa dibangun ya. Jadi saling membangun gitu dalam persatuan pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Seperti itu. Terima kasih pendeta. Tadi yang saya garis bawahi dari pendeta, katakan setiap orang
diberikan karunia roh. Kalau mungkin masih ada di jemaat yang ngerasa nggak bisa apa-apa atau ya nggak ngapa-ngapain juga, belum semua anggota aktif di dalam bersama melayani, mungkin ya memang belum kelihatan aja gitu ya, belum diperdaya gunakan gitu, sehingga belum kelihatan gitu karunia apa yang bisa dilakukan, dan mungkin bisa juga untuk mulai untuk ikut gitu, karena kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak akan kelihatan kita bisanya apa. Tapi kalau begitu kita sudah mulai untuk bergabung dalam satu kegiatan atau apa, nah nanti akan terlihat juga, karunianya ternyata seperti ini gitu. Oke. Kita masuk di pelajaran hari Selasa, jalan yang lebih utama lagi. Nah, ini membahas mengenai, tadi Pendeta Wilson sudah sedikit menyinggung kasih. Walaupun nanti di pelajaran selanjutnya ada satu pelajaran khusus mengenai 1 Korintus 13 yaitu tentang kasih. Sebenarnya apa sih kasih itu menurut 1 Korintus 13 dan seperti apa prakteknya? Hanya melalui kasih, karunia-karunia rohani dapat digunakan dengan tepat. Ini. Ya, kalau dari aku baca sih Kak, 1 Korintus 13 ini, mungkin secara sederhana bisa aku simpulkan kasih itu seperti ini ya, penggeraknya mungkin, yang memotivasi karunia itu untuk bergerak ke arah mana. Karena kalau pemahaman kita kan tentang kepentingan bersama, mungkin menurut saya, ini untuk kepentingan bersama, tapi sebenarnya tidak untuk kepentingan bersama juga. Jadi kasih itu yang akan memurnikan motif kita. Nah, kasih seperti apa ya? Kasih Kristus, kembali lagi kan, karena karunia ini berasal dari Roh Allah yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat kasih yang Yesus tunjukkan itu adalah untuk kepentingan, bukan kepentingan pribadinya dia, tapi memang untuk kepentingan umatnya. Dan kasih itu yang Yesus inginkan ada di jemaatnya, yaitu bukan untuk sebagai penonjolan diri, tapi bagaimana supaya kita sama-sama bergerak menuju ke satu tujuan yang sama. Seperti itu. Pendeta Purba? Ya, jadi hanya melalui kasihlah karunia rohani dapat digunakan dengan tepat gitu ya. Karena kalau tidak itu bisa berubah menjadi alat yang merusak jemaat gitu. Ya. Ada orang yang kita lihat begitu berkarunia gitu ya, punya potensi yang hebat gitu. Tapi ketika itu tidak dilakukan dalam kasih, ya, maka itu justru bisa merusak jemaat gitu ya. Nah, kata kasih yang dipakai di sini kan agape ya, atau agapao ya. Itu adalah suatu kasih yang aktif ya, bukan teori tapi kata kerja atau karakter yang aktif, yang selalu mencari cara untuk kebaikan orang lain tanpa mengharapkan pamrih. Itulah agape. Jadi dia aktif untuk mencari. Begitu saya ketemu dengan Pendeta Wilson, saya langsung kepikiran saya adalah apa yang harus saya buat kepada Pendeta Wilson ini supaya dia terberkati gitu. Supaya dia dibangun kerohaniannya, supaya dia semakin kuat dalam Tuhan, semangat dalam pelayanan gitu. Dan ketika saya berikan itu, tidak ada satu keinginan dalam diri saya untuk mendapat sesuatu dari yang saya lakukan itu. Jadi itu adalah murni suatu pengorbanan yang tidak mengharapkan pamrih. Nah, itu sebabnya kasih itu digambarkan adalah pribadi Yesus sendiri gitu kan. Dan itulah memang model Allah itu adalah kasih gitu. Jadi kasih agape adalah sesuatu hal yang tadi penggerak dikatakan ya. Itulah dasar kita untuk mengaktifkan setiap karunia-karunia yang kita lakukan. Karena kalau karunia tanpa kasih, maka itu akan menjadi senjata musuh gitu ya. Tapi kalau kita mengasihi dengan karunia yang kita berikan, itulah. Dengan karunia yang Tuhan berikan, maka itu akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Iya. Dan makanya ini ditempatkan di tengah-tengah ya. Di pasal 13 di antara pasal 12 dan pasal 14 yang berbicara mengenai karunia-karunia rohani ini, ada di tengah-tengahnya kasih. Dan kita akan lanjutkan pelajaran mengenai kasih ini satu pelajaran pekan full di pelajaran yang selanjutnya. Oke, kita masuk di karunia bahasa roh. Menurut
apa yang dijelaskan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa karunia bahasa roh dalam 1 Korintus kemungkinan besar adalah kemampuan yang dianugerahkan roh untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Dan ini kita bisa lihat pada waktu dicurahkan Roh Kudus itu ya, bagaimana Petrus dapat berbicara dan dimengerti oleh orang-orang yang non Yahudi yang ada di sana. Nah, di zaman sekarang, apakah berkata-kata dengan bahasa roh bukan lagi jadi karunia rohani, melainkan hanya satu kemampuan yang bisa dipelajari oleh setiap orang yang berlatih berbicara dalam bahasa asing? Neta Wilson. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa memang ada sebuah tafsiran-tafsiran yang mengatakan, oke, kalau begitu apakah bahasa roh itu ada yang hanya bahasa-bahasa asing? Di dalam satu pernyataan bisa, karena kan kalau kita merujuk kepada Kisah pasal 2 kalau tidak salah ya, hari Pentakosta, manifestasi daripada bahasa roh adalah orang mengerti. Orang-orang yang mungkin berasal dari segala macam, dari segala penjuru dunia pada saat itu kan datang, kok saya bisa mendengar dalam bahasa ya. Kalau di Indonesia kan tiba-tiba ada orang ngomong di Bundaran HI terus yang orang Batak dengar pakai bahasa Batak, yang orang Ambon dengar ya mungkin ada logat Ambonnya, yang orang Jawa dengar dari bahasa Jawa. Sehingga kabar aja itu langsung terkena karena dilakukan melalui bahasa ibunya. Tetapi pada saat kita juga bisa mengatakan bahwa bahasa roh bisa juga adalah sesuatu yang hal yang tidak bisa disampaikan. Dalam arti sesuatu yang rumit, tapi kok orang ini bisa sampaikan. Jadi bahasanya sama, dalam bahasa kita pakai bahasa Indonesia, tapi kan seperti tadi Emi bilang di awal kan, ada konsep-konsep rumit yang kayaknya tidak orang bisa jelaskan, apalah yang mungkin soal Trinitas lah, soal pembenaran oleh iman yang kayaknya kok kalau orang lain putar sini saya nggak ngerti-ngerti, tapi kalau orang itu sampaikan, kok lidahnya, bahasanya kok langsung kena. Nah, itu juga bisa bahasa roh. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa roh ini adalah memang suatu bahasa yang tidak ada orang lain bisa mengerti, tapi hanya kita dengan Tuhan. Nah, ini mungkin yang lebih populer kalau di kalangan karismatik gitu ya, karena ini bagaimana saya merasakan Tuhan itu seperti apa, dan inilah komunikasi saya dengan Tuhan. Nah, mungkin dalam hal beberapa inilah kita bisa melihat konteks bahasa roh dalam Paulus ini seperti apa. Kita kadang-kadang melihat bahwa ada kata-kata di dalam nanti dibilang bahwa saya tidak bicara supaya orang mengerti. Ini bisa beberapa hal. Bisa satu, orang so Inggris. Ya kan, kita kan ngomong kan, saya juga sering ada tendensi seperti so Inggris gitu kan. Ada juga bahasanya bahasa Indonesia tapi so jelimet, so rumit gitu kan lah. Kayak kalau orang bilang fikinisasi gitu kan. Makanya kalau beberapa tahun lalu gitu kan, pokoknya kata-katanya dikasih semua jargon-jargon yang kayak nggak jelas gitu kan. Atau bisa juga memang kita mengatakan sesuatu yang kayak kalau di dalam Roma 8 ayat 27 kita berdoa dengan satu desahan kayak yang orang itu tidak bisa mengerti, yang kayak kita nggak berdoa tapi kita cuma kayak menghela nafas gitu. Bisa juga itu, dan kadang-kadang itu juga bisa tersampaikan dalam arti kita berkhotbah terus kita cuma menghela nafas karena satu jemaat cuma mengerti ini maksudnya apa. Bisa juga itu bahasa roh gitu kan. Tapi dalam semua hal Paulus mengatakan harus ada pengertiannya. Baik kalau kita mau pakai bahasa asing yang mungkin memang bahasa kita tidak bisa sampaikan tapi bahasa lain bisa sampaikan lebih baik, orang harus ngerti maksudnya apa. Kalau kita mau sampaikan dalam bahasa yang bukan bahasa orang awam tapi bahasa yang teknikal, orang itu harus bisa ngerti itu apa. Kalau kita mau sampaikan dalam bahasa surgawi, apapun itu bentuknya, apapun itu manifestasi, orang itu harus bisa mengerti. Karena itulah gunanya supaya orangnya, kembali kepada tadi kita bilang tujuan utama daripada karunia adalah untuk membangun jemaat. Dan bagaimanakah jemaat itu bisa dibangun kalau tidak memahami? Makanya Paulus mengatakan lebih baik aku bicara beberapa kata orang mengerti daripada berparagraf-paragraf tapi orang tidak mengerti. Seperti itu. Ini kan ada tambahan? Ada. Ya. Untuk mengetahui jelasnya karunia bahasa roh ini, memang kita harus kembali ke Kisah 2 ya. Di Pentakosta itu paling tidak ada 3 ujian dasar. Apakah seseorang ketika mengaku memiliki karunia bahasa roh gitu ya, apakah itu benar-benar Roh Kudus atau roh yang lain? Jadi ya bisa aja benar itu bahasa roh, tapi harus ditanya itu Roh Kudus atau roh yang lain, ya. Jadi jangan juga karena semangat kita akhirnya kita terbawa dengan suasana hati kita gitu, sehingga dimanfaatkan ada kuasa yang masuk di situ. Nah, di Kisah 2 ini ceritanya kan murid-murid itu berkumpul
berdoa, lalu turunlah Roh Kudus sehingga mereka dipenuhi seperti lidah api. Nah setelah itu, setelah dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Disebutkan di ayat itu ya. Nah bahasa lain di ayat 4 kisah 2 itu bukanlah bahasa di luar planet bumi ya. Karena nanti memang ini nanti di pelajaran berikutnya di 1 Korintus 14 itu dibahas lagi ini tentang karunia roh ini lebih banyak. Makanya muncul ayat Paulus katakan terutama karunia bernubuat gitu. Karena mereka lebih mengejar kayaknya karunia berkata-kata ini ya, karunia bahasa roh ini gitu. Nah, jadi bahasa lain itu adalah bahasa yang ada di dunia ini. Karena mereka katanya mendengar murid-murid itu berbahasa dalam bahasa mereka. Kita ini orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Padopokia, Pontus, Asia, dan Frigia terus itu. Jadi bahasa yang digerakkan oleh Roh Kudus ya, sehingga orang mengerti. Jadi ujian yang pertama ketika seseorang memiliki bahasa roh adalah orang yang berbicara dan orang yang mendengar itu sama-sama mengerti. Jadi kalau saya memiliki karunia roh, ketika saya berkata-kata, saya mengerti apa yang saya katakan. Dan orang yang mendengar itu apakah dia orang, saya kan orang Batak, tapi di situ ada orang Sunda atau orang Chinese atau orang suku lain gitu ya, tapi mereka bisa mengerti juga. Itulah karunia roh, bahasa Roh Kudus gitu ya. Karena Roh Kudus membuat orang mengerti. Karena lagi-lagi tadi semua karunia itu adalah untuk membangun jemaat, kemudian untuk memperlengkapi jemaat untuk menginjil gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahasa roh itu adalah tadi yang pertama tadi harus dimengerti ya, dimengerti baik yang berbicara maupun yang mendengar. Lalu bahasa roh itu adalah bahasa yang ada di bumi kita, bukan di planet lain. Karena nanti ada tulisan Paulus bahasa malaikat. Ya, itu disalah tafsir mereka itu seolah-olah memang ya kita nggak ngerti gitu karena hanya malaikat gitu, hanya Tuhan yang mengerti ketika kita berbicara. Padahal itu konteksnya beda itu nanti gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah bahasa yang ada di dunia ini. Bagi saya ketika tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin gitu ya, itu bisa semua gitu contohnya kan. Waktu bisa setawe contohnya atau Saud Barulian. Gitu. Terjemahkan. Gitu kan? Siapa? Nama saya. Itu tuh dia. Jadi mengerti gitu kan. Tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin, padahal orang Batak gitu ya. Tapi dimengerti gitu ya. Ya kira-kira begitulah gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir, ketika seseorang memiliki bahasa roh, pasti itu adalah tujuannya untuk memberitakan Injil. Gitu. Jadi saya ngomong bukan asal gitu. Tapi di dalamnya ada pekabaran. Karena Tuhan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Bangsa itu kan banyak bahasa. Ya, jadi supaya mereka menjadi murid Yesus. Nah, coba kita lihat di ayat 11 ya. Kisah 2. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Gitu. Jadi karunia itu tadi sekali lagi adalah untuk membangun jemaat yang pertama, yang kedua untuk memperlengkapi mereka, menyampaikan tentang keselamatan di dalam Yesus. Jadi Yesus pusatnya semua karunia itu, ya. Jadi kalau seseorang berbahasa roh, pasti di dalamnya itu adalah tentang Yesus, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Nah, 3 ujian ini harus ada. Kalau tidak ada, bisa kita pastikan itu adalah bahasa roh lain. Demikian. Baik, terima kasih banyak pendeta untuk penjelasannya. Memang hal ini butuh waktu ya untuk kita dapat jelaskan kalau misalnya secara detail. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa melalui program Tanya Jawab Alkitab bersama dengan pendeta Richard Sabuin. Karena sudah ada beberapa nih pertanyaan yang serupa mengenai bahasa roh dan sudah pernah dijawab. Jadi bisa cari jawabannya dengan lebih mendetail dan lebih mendalam lagi. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita
Kita masuk di pelajaran hari Kamis mengenai karunia nubuat. Apa sebenarnya makna dari karunia nubuat dan apakah masih relevan di zaman kita sekarang? Pendeta Wilson. Jadi kalau bilang nubuat, ini kan tentu akar katanya ataupun sambungannya adalah nubuatan dengan nabi. Dan memang kadang-kadang kalau kita bilang nubuatan adalah menggambarkan masa depan, ya mungkin dalam bentuk, ya bukan dibilang ramalan atau prediksi tapi mengatakan di masa depan akan terjadi sesuatu. Contoh, kenapa nabi dan nubuatan itu selalu mengatakan masa depan? Karena kan mereka berbicara, Allah mengatakan, akan terjadi sesuatu. Dan ketika nabi itu menyampaikan, bilang akan terjadi sesuatu, kamu akan sembuh. Nah, itu kan sebenarnya kan kita bisa bilang adalah sebuah nubuatan. Karena belum terjadi, tapi akan terjadi di masa depan. Dan itu kata Allah. Ya, misalnya ada contohnya kepada Nabi Yesaya gitu, mengatakan kepada Nabi Raja Hizkia, kamu akan sembuh. Wah, Raja Hizkia ini nggak percaya. Masa dia nggak percaya nubuatan? Padahal Nabi mengatakan. Jadi memang ada satu konsep mengenai ketika Allah berbicara kepada para pembawa pesannya, kebanyakan itu adalah mengenai hal-hal yang belum terjadi. Makanya ada sambungannya, Nabi seolah-olah itu adalah utusan Allah, tapi berbicara mengenai nubuatan. Dan nubuatan ini bukan nanti akhir zaman bagaimana, nanti ketika kedatangan Tuhan. Tidak harus seperti itu, tapi bisa juga yang masa depan, tapi mungkin terjadinya besoknya, lusanya, tapi tetap itu adalah sebuah masa depan. Dan itu dalam artian yang secara narrow-nya ya, tapi mungkin yang artian lebih luas adalah bahwa orang itu berbicara dengan otoritas. Nah, kira-kira kalau dibilang ada rasa profetiknya gitu, ada rasa kenabiannya ketika dia berbicara. Dalam arti apa ya? Dia otoritasnya mungkin bukan dalam arti menggambarkan sesuatu akan terjadi atau tidak, tapi bisa juga sesuatu yang misalkan punya nilai hikmat. Kalau kamu rajin, kamu akan sukses. Nah, itu kan sebenarnya kan di satu sisi adalah hikmat, wisdom. Tapi di sisi lain kalau kita bisa coba untuk gambarkan, itu juga adalah nubuatan, ya kan? Karena belum terjadi, tapi kalau ini kamu lakukan, kamu akan bisa berhasil, gitu kan? Jadi di satu sisi semua hal-hal hikmat, semua hal-hal yang baik yang dikatakan, semua hal yang diajarkan bisa juga di dalam satu sisi kita memahami adalah nubuatan. Karena kalau ini kamu lakukan, nanti masa depanmu akan lebih bagus. Itu kalau hal yang bagus. Tapi juga kalau ini kamu lakukan, misalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka kamu akan celaka juga. Dan itu adalah di satu sisi adalah nubuatan. Nah, kalau dibilang apakah zaman sekarang masih perlu? Sebenarnya sangat diperlukan, karena sekarang ini adalah orang itu bingung mau kemana, mau bikin apa yang akan terjadi. Tidak harus di masa depan nanti, nanti di akhir zaman, kiamat apa bagaimana, tapi bahkan besok, ekonomi memburuk, bagaimana nanti harga-harga naik apa. Perlu ada orang-orang yang punya karunia kenabian. Dalam arti mereka bisa mengatakan, ya apa yang bisa dikatakan dengan otoritas. Kalau dikatakan besok kamu akan selamat, besok kamu akan baik-baik saja, itu ada nggak dasar kewenangannya, dan orang itu bisa percayanya kepada orang ini bahwa walaupun di tengah segala situasi yang sulit saya bisa sembuh, di tengah segala sesuatu yang sepertinya mengancam saya akan bisa selamat, sehat, sentosa. Dan ini ada suatu karunia yang kalau dibilang apakah masih relevan? Ya tentunya sangat relevan dan sangat diperlukan, karena tujuannya juga bisa bisa menegur, bisa menghibur. Ya menegur dalam arti apa? Kalau kamu tetap ada di jalan kamu akan celaka. Saya nggak percaya. Tapi kan kalau dia punya karunia bernubuat, kenabian, orang tahu kalau memang ini benar loh. Ya dalam banyak hal yang sudah sudah pasti, sudah pakem. Kalau rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat itu tanpa orang dengan karunia kenabian itu sudah terbukti. Tapi ada hal-hal lain yang tidak terbukti, dan atas dasar apa kita bisa tegur orang itu, sampaikan orang itu, apalagi dalam misalnya orang ini melakukan sesuatu, nggak jelas juga ujungnya seperti apa, dia pun juga nggak tahu. Tapi kalau orang punya karunia kenabian, dia tahu ini ujungnya bahaya. Karena apa? Hal yang dilakukan mungkin bukan sesuatu yang jahat, mungkin bukan sesuatu yang jelek. Kalau di sesuatu yang jahat dan jelek, pasti udah berhenti. Tapi itulah kemampuan untuk menegur, untuk mengajar, untuk memberitahu, mengajar. Ini sesuatu yang kita nggak tahu. Ini bukan soal baik, buruk, benar, salah ya. Tapi misalnya ini sesuatu yang kita tidak ketahui. Kita perlu untuk tahu. Nah, berarti kan perlu diajar. Ketika diajar, mengatakan ini, berarti benar nggak, terbukti nggak? Itu kan juga sesuatu yang membutuhkan karunia kenabian. Nah, makanya seolah-olah inilah hal yang lebih penting, lebih diperlukan daripada karunia-karunia yang lain gitu kan. Walaupun tetap ujungnya adalah dalam bungkusan kasih gitu. Jadi kalau bilang kasih ini sebenarnya, kasih ini bukan karunia ya. Ini kasih ini adalah sebuah, tadi kalau Amy bilang adalah suatu motivasi ataupun suatu hal yang menggerakkan. Ya itu. Tapi dalam arti ini
kita mengatakan, makanya kenapa nubuatan ini seolah-olah di atas semuanya, di atas karunia-karunia yang lain. Walaupun kalau tadi Paulus bilang di dalam 12 ayat yang 31, ada yang paling besarnya itu adalah kasih. Tapi kalau dalam hal karunia yang paling besarnya adalah nubuatan. Oke. Nah, kalau tadi Pendeta Saud sebelumnya sudah menjelaskan bahasa roh itu ada evaluasinya gitu ya, beberapa poin. Di pelajaran kita juga dikatakan bahwa jika seorang mengaku nabi, ya harus dievaluasi berdasarkan Alkitab. Secara garis besar ada 4 aturan yang harus dipenuhi. Pertama, nubuat-nubuat itu menjadi kenyataan. Kedua, pekabarannya sesuai dengan pesan nabi-nabi sebelumnya. Ketiga, kehidupan sehari-harinya menunjukkan komitmen kepada Kristus. Dan keempat, Yesus berkata nabi-nabi palsu akan dikenal dari buah-buahnya, dan ini juga berlaku untuk nabi-nabi sejati. Kalau kita berbicara mengenai zaman sekarang, karunia nubuatan dan apa yang kita hadapi untuk di akhir zaman. Ada yang Alkitab katakan terutama di kitab Wahyu mengenai ciri khas dari jemaat sisa terkait dengan karunia nubuatan. Mungkin Emi bisa berikan penjelasan. Kalau dari aku ya Kak, Wahyu 12 ayat 17 aku baca ya. Dikatakan di sini kan mengenai konteks naga memburu perempuan atau jemaat, di mana akhirnya ada keturunan yang lain yang digambarkan menurut nubuatan ini adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dari pelajaran ini juga bahkan dari Alkitab memberikan ini ciri gereja di akhir zaman gitu kan. Ada kesaksian Yesus dan menuruti hukum-hukum Allah. Nah, kalau kita baca lagi di Wahyu 19 ayat 10, di situ dibilang bahwa di bagian akhirnya kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi memang itu sesuatu yang akan ada di akhir zaman. Nah, tadi mengenai gereja ya Kak, bahwa roh nubuat ini akan ada dan tujuannya itu ya untuk pembangunan jemaat itu sendiri. Mungkin secara teologisnya, secara lebih mendalam seperti apa mungkin bisa dijelaskan oleh pendeta. Oke. Nah, ini kan kitab Wahyu sudah menyatakan ya bahwa ciri khas dari jemaat sisa, umat yang sisa itu memiliki karunia atau roh nubuat. Kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Dan gereja Masehi Advent hari ke-7 secara spesifik percaya bahwa karunia nubuat itu dianugerahkan kepada Ellen G. White dan tercermin dalam tulisan-tulisannya. Mungkin Pendeta Saud boleh berikan penjelasan. Oke, baik. Jadi setiap zaman gitu ya, umat-umat Tuhan itu selalu ada nabi. Mulai dari zaman Adam lah, begitu berdosa ya. Nabi ini kan tugas kenabian itu adalah memberikan petunjuk gitu ya akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, supaya mereka bersiap untuk itu dan tetap hidup dalam kebenaran begitu. Nah, katakanlah mulai dari zaman Adam, kemudian ke zaman Nuh, muncullah Nuh sebagai nabi yang memberikan akan ada terjadi hal-hal demikian, sehingga inilah yang harus kita lakukan, memberi petunjuk begitu, petunjuk. Kemudian bangsa Israel terbentuk, bermunculan nabi-nabi di setiap zaman mereka gitu ya. Kemudian Yesus datang memberi petunjuk. Nah, apakah di zaman Yesus ada nabi? Ada. Ada, nanti kita baca itu di kitab Injil ya. Di zaman rasul-rasul ada juga nabi. Makanya karunia kenabian ini akan selalu ada gitu. Nah, untuk zaman akhir, kenapa kita percaya Ellen G. White itu sebagai nabiah? Walaupun dia sendiri tidak pernah mengklaim dirinya sebagai nabi. Ya, karena memang itu datang dari Tuhan dan penilaian orang, bukan dirinya yang mengatakan saya adalah nabi gitu ya. Justru orang yang mengaku nabi itu harus diuji lagi nih, benar nggak gitu. Nah, jadi itu dasarnya bahwa di setiap zaman harus ada nabi yang Tuhan kirim memberi petunjuk gitu, supaya mereka hidup dalam kebenaran dan bersiap menghadapi masa yang akan datang. Nah, kita di akhir zaman ini sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 memang menerima ya sebagai doktrin kita karunia kenabian ini menjadi pondasi iman kita gitu ya, dan kita percaya bahwa Ellen G. White adalah dipakai Tuhan untuk memberikan petunjuk bagi umat yang sisa gitu ya di zaman akhir, dan itu bisa kita terima berdasarkan 4 ujian itu tadi.
Ya kan? Kenapa kita terima Ellen G. White sebagai nabi? Karena yang pertama tadi, nubuat itu menjadi kenyataan gitu ya. Ada banyak hal-hal yang sebelum terjadi sudah disampaikan ya. Contoh lah, mulai dari hal-hal kecil mengenai bahayanya tembakau gitu ya. Kemudian akan ada kota-kota yang banyak hal lah gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan memang benar-benar terbukti gitu ya. Kemudian pekabarannya harus sesuai dengan nabi sebelumnya, nggak boleh bertentangan gitu ya, karena sumbernya sama gitu ya. Kalau bertentangan, wah sudah benar ya. Lalu kehidupan sehari-harinya ya, kita bisa pelajari ya kehidupan Ellen G. White ya bersama keluarganya. Mereka benar-benar hidup dalam misi gitu ya, dalam pelayanan dan dalam kebenaran. Kemudian buah kehidupannya ya. Jadi semua tulisan-tulisan dia ini ya, saya pribadi ya sangat terberkati karena dapat memahami Alkitab melalui terang kecil ya, istilah yang dipakai itu adalah terang kecil. Tulisan-tulisannya itu petunjuk-petunjuk yang diterima dari Tuhan lalu dibuat dalam bentuk tulisan. Ketika itu kita baca pelajari, itu akan membuat kita semakin kuat dalam pemahaman Alkitab gitu ya. Sehingga peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang pun ya kita semakin memahami dan kita tidak lagi takut ya maupun khawatir menghadapi peristiwa-peristiwa itu karena kita sudah memiliki pemahaman ya di awal. Jadi karunia nubuat sekali lagi di sini tidak semata-mata hanya memprediksi peristiwa yang akan datang, tetapi sekali lagi adalah untuk membangun jemaat ya, menasehati mereka di zaman itu dan memberikan penghiburan ya, baik peristiwa yang sedang terjadi maupun peristiwa yang akan terjadi. Jadi kita sudah mendapat penghiburan gitu loh, kekuatan. Ketika itu sudah terjadi, sudah tidak ada masalah gitu. Nah itulah fungsi karunia kenabian, sehingga disebut itu adalah hal yang paling besar karena manfaatnya yang begitu terasa dalam jemaat itu gitu. Jadi kalau tambahannya adalah seperti yang Pendeta Saud sampaikan bahwa setiap masa itu kan ada kebutuhannya. Apa sih yang menjadi kasih istilah-istilah lagi? Apa sih yang menjadi tema daripada permasalahan di zaman ini? Mungkin kalau di zaman dulu permasalahannya adalah ini, di zaman ini berbeda. Dan ketika kita mengatakan hanya ada Alkitab saja, betul, hanya ada Alkitab saja. Tetapi ketika Alkitab ini perlu dikontekstualisasikan, perlu Alkitab ini disampaikan kepada umat pada zaman ini. Bagaimana cara menyampaikannya? Kan perlu ada orang yang menyampaikan. Nah, memang kadang-kadang ada nabi yang seolah-olah ditulis namanya, disebut namanya sebagai nabi. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin tidak disebut sebagai nabi, tidak disampaikan dia sebagai secara eksplisit dia adalah seorang utusan, tetapi apa yang dia sampaikan itu adalah sebuah perwujudan daripada apa yang diperlukan untuk orang dengar pada zaman itu. Dan kita juga sudah mengatakan ya, setiap zaman itu ada. Ya kalau dalam sejarah gereja ya kita tidak batasi ya, tentunya ada ya orang-orang ya seperti bapak-bapak gereja ya, dari abad kedua, ketiga itu lah, inilah Tertullian lah, Clement lah, Justin Martyr lah, lalu kemudian di abad pertengahan ada Augustine, ada Thomas Aquinas, lalu semua, lalu ada Martin Luther, ada apa sih? Semua orang ini kan berbicara kepada zamannya karena ada sebuah pekabaran yang mau disampaikan. Dan pada saat ini ya dalam hal ini kepada zaman modern ini apa pekabaran yang perlu disampaikan? Ternyata bahwa manusia ini sudah terlalu jauh mengandalkan akal kepintaran manusia. Kita perlu kembali kepada apa sih yang menjadi prinsip-prinsip Alkitab. Nah itu kan yang disampaikan melalui pekabaran daripada Nyonya White ini. Lalu kemudian tentang bagaimana perlu ada sebuah keseimbangan antara macam-macam, keseimbangan antara kehidupan dengan pekerjaan, keseimbangan antara sekularisme dengan kerohanian, dan itulah yang disampaikan. Dan kita bisa mengatakan bahwa inilah yang memang menjadi sebuah pekabaran untuk masa ini. Makanya tadi hubungan dengan kesehatan lah, hubungan dengan peribadatan, hubungan dengan makanan, bahkan karena itulah yang dibutuhkan pada saat peralihan zaman. Nah, kita juga perlu ketahui juga itu muncul di dalam suatu peralihan yang kalau orang bisa bilang itu yang sangat luar biasa. Sepanjang tahun itu 1800-an sampai sekarang itu
perbedaan teknologinya itu jauh lebih luar biasa daripada dari tahun zaman Yesus sampai 1800. Wah, ini 1800 tahun, sebenarnya dalam 200 tahun ini aja udah begitu eksponensial gitu kan. Sehingga butuh ada reorientasi, butuh ada tuntunan, butuh ada sebuah prophetic voice. Nah, kalau kita bilang kan yang bisa menjaga, menuntun umat, dan itulah yang dipercaya bahwa ada di dalam pelayanan maupun tulisan-tulisan daripada Nyonya Wat ini. Kalau memang harus diberikan label nabi, kalaupun tidak dilabelkan, ya kita lihat dari kekuatan tulisannya aja. Apa yang terkandung di dalamnya, apakah memang punya, itu tadi kan, kalau dibilang segala sesuatu yang di firman Allah bermanfaat untuk mengajar, apakah ada ajaran di situ, apakah ada teguran kepada kesalahan, apakah ada mendidik dalam perbuatan baik, sehingga apa? Kalau tadi kita sambungkan, semua itu di-equip, diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu kan yang tujuannya ada gitu. Oke, terima kasih. Wah, ini seru sekali walaupun waktu kita sangat terbatas ya, karena dalam satu pekan ini kita belajar bukan hanya spesifik satu atau dua karunia nubuatan, tapi berbagai karunia-karunia. Tapi paling tidak kita sudah membahas bagaimana karunia-karunia ini Tuhan telah berikan kepada masing-masing kita semua, dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk membangun jemaat. Sebagai kesimpulan boleh minta dari Pendeta Purba. Jadi karunia itu adalah pemberian Tuhan, dan itu kita terima ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan memberdayakan kita, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan lihat, ya, yang bisa dikerjakan melalui kita. Jadi kita di sini adalah menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberdayakan kita, menyanggupkan kita melalui karunia yang Dia berikan. Apakah itu 1, 2, 3? Ya, yang pasti semua kita harus terlibat aktif, ya, menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Sekali lagi, bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan, ya, membangun jemaat, dan juga jadi mempersatukan itu, yang pertama adalah mempersatukan karena Yesus itu satu, sehingga kita semua yang melekat kepada Yesus menjadi satu. Kemudian kata mempersatukan di situ adalah diikat oleh satu misi, tujuan. Jadi semua orang yang menerima kebenaran punya tanggung jawab untuk misi, ya, sehingga kita akan bekerja bersama, terlibat aktif dalam menjalankan misi gitu. Dan karunia Roh Kudus lah yang akan menyanggupkan kita melakukan itu. Dan ingat, kata kuncinya adalah kasih, ya. Karena karunia tanpa kasih itu akan menjadi satu kejahatan, ya. Tapi ketika kita dipenuhi kasih, maka Tuhan akan menyatakan karunia-Nya bagi kita untuk mempersatukan dan membangun jemaat Tuhan. Demikian. Terima kasih banyak Pendeta Purba, Pendeta Wilson, Emi, kita sudah berdiskusi, dan teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita atau pelajaran sepanjang triwulan ini 1 dan 2 Korintus, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Gute Mayedi. Shalom Pendeta. Shalom Yola, shalom pemirsa. Terima kasih sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Ada pertanyaan pertama Pendeta dari Jefta Modok. Apakah skandal di Jemaat Korintus itu tidak dapat dicegah? Karena yang berbuat dosa itu orang kaya atau orang penting, sehingga jemaat segan untuk mendisiplin orang tersebut. Oke, terima kasih Yola. Ini pertanyaannya menarik ya. Iya. Sepertinya ada pemikiran bahwa ini kan orang kaya berbuat dosa, sehingga gereja agak segan ini membuat tindakan terhadap dosa yang terjadi. Tapi kalau kita perhatikan dalam kitab 1 Korintus pasal 5 ini sebenarnya tidak bicara soal status sosial. Tapi ini bicara sebenarnya lebih kepada sikap gereja. Kenapa ada masalah dan sepertinya gereja tidak melakukan tindakan. Karena begini, kesalahan ini kan bukan semata-mata hanya dilakukan oleh kelompok orang tertentu ya. Misalnya mereka yang kaya atau mereka yang
tidak kaya, tidak. Orang yang kaya, orang tidak kaya cenderung untuk melakukan kesalahan. Tetapi terlepas dari siapa yang menjadi pelakunya adalah bagaimana sikap gereja dalam mengatasi masalah itu. Ini yang kita harus pikirkan. Karena begini, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 2, ini hal yang penting kita perlu perhatikan. Oke, saya bacakan 1 Korintus 5 ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Iya, jadi ini kontradiksi kan? Tahu ada masalah, tapi kenapa berdiam diri? Itu pertanyaan yang Paulus lontarkan kepada jemaat Korintus. Ya sekali lagi ini tidak bicara soal kenapa orang kaya kok diamkan. Kalaupun pelakunya orang miskin, pasti Paulus akan mengatakan hal yang sama. Kenapa? Karena Allah tidak memandang apakah orang itu kaya atau orang itu tidak kaya. Kemudian kalau ada privilege atau keuntungan yang dimiliki oleh orang kaya, maka dosanya akan ya ditutupilah karena takut nanti tersinggung dan jadi masalah. Enggak. Dosa adalah dosa. Kesalahan adalah kesalahan. Dosa harus ditegur siapapun pelakunya. Kenapa? Karena kalau dosa dibiarkan dalam jemaat, maka dosa itu akan berkembang menjadi dosa jemaat. Ini jadi masalah. Itu sebabnya sikap gereja penting. Dan ini sedang berbicara soal sikap gereja terhadap dosa. Jadi teguran itu kepada semua. Tidak hanya kepada kelompok tertentu atau tidak meniadakan kesalahan karena status sosial tertentu. Itu yang kita bisa pelajari. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan yang mirip nih pendeta. Oke. Yang pertama dari Zipora Hutauruk. Pertanyaan, bila suami berzinah dan bertobat, apa suami berhak kembali kepada istri? Lalu pertanyaan kedua dari Helena Lena. Pendeta tolong jelaskan selingkuh dan berzinah. Wah, ini pertanyaan yang sangat praktikal nih. Ya. Soal hubungan keluarga terkait dengan perceraian dan perzinahan. Ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin kita mau jawab adalah, apa sih bedanya selingkuh dengan berzina? Secara singkat ya, selingkuh itu lebih kepada berpikir untuk melakukan satu relasi hubungan dengan orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita. Artinya saya punya pasangan tetapi saya ingin membangun hubungan juga dengan wanita yang lain. Itu selingkuh. Tapi kalau berzina adalah pemikiran itu sudah diwujudkan dalam kontak fisik atau persetubuhan secara fisik. Dan masalahnya adalah apakah ini menjadi hal yang ada kelasnya gitu. Oh, masih selingkuh, oke lah. Jangan sampai perzinahan. Tapi gini, Alkitab menyebutkan dengan sangat jelas ya dalam Matius 5 ayat 28. Oke, Matius 5 ayat yang ke-28. Di sini dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi ternyata menurut Alkitab, bahkan perzinahan itu tidak perlu untuk ada kontak fisik atau hubungan fisik ya. Bahkan berpikir untuk memiliki selingkuh itu sudah merupakan bagian dari perzinahan. Itu sebabnya dalam 10 hukum ke-10 mengingatkan kita supaya jangan mengingini. Apa yang salah dengan mengingini sebenarnya? Kan nggak ada orang di penjara, ditangkap polisi di penjara hanya karena ternyata mengingini, nggak ada. Tapi di dalam konteks Alkitab, mengingini itu merupakan dasar dari tindakan-tindakan yang membawa orang kepada dosa dan kejahatan. Nah, itu sebabnya kalau kita bicara soal selingkuh, kita sedang bicara soal perzinahan sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, terjadi perceraian tadi ya, pertanyaan yang berikut. Karena perzinahan, tapi kemudian pasangan ini bertobat. Apakah pasangan yang menjadi tanda kutip korban itu harus menerima karena sudah menyesal kan, sudah bertobat? Atau apakah kalau kita balik pertanyaannya, apakah orang yang berzina kemudian bertobat itu berhak untuk diterima kembali kepada pasangannya yang sebelumnya? Jadi begini jawabannya, tidak otomatis. Ya, ketika orang bersalah bertobat, Tuhan akan mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau bertobat. Masalahnya adalah setiap kesalahan dan dosa tentu ada dampak, baik itu secara pribadi juga kepada
orang lain. Dalam hubungan rumah tangga secara jelas adalah dampak terjadi kepada pasangannya. Perzinahan ini adalah hal yang meninggalkan luka kepada mereka yang menjadi korban. Pertanyaannya, apakah orang ini berhak untuk diterima kembali? Ya, secara tadi dosa, dia bisa diampuni. Tetapi apakah dia wajib untuk diterima kembali karena sudah bertobat? Kita tidak bisa paksakan juga kepada pasangan yang menjadi korban. Ya, tentu itu akan melihat apakah pasangan itu telah bisa menerima keadaan, memahami dan memaklumi kesalahannya, serta meyakinkan bahwa hal itu tidak akan terulang kembali. Dan kalau itu bisa dilakukan, tentu tidak ada masalah ketika mereka akan dipersatukan kembali. Tapi kalau yang menjadi korban itu melihat, sepertinya kalau kembali orang yang bersalah tadi kepada dirinya, kemudian sifat yang sama akan cenderung terulang kembali, maka tentu ini tidak akan bawa kebaikan buat hubungan mereka. Jadi kalau ditanya apakah wajib, tentu tidak otomatis. Tapi kalau ada pertimbangan yang lain, kemudian dari hati yang tulus untuk membangun hubungan itu kembali lebih baik, tentu tidak ada hal yang menghalangi itu untuk bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pendeta. Pendeta, kita ada satu lagi nih Pendeta. Semoga bisa terjawab juga ya. Dari Manalo, Washington. Pertanyaan, dalam buku peraturan jemaat dikatakan bahwa seseorang yang melanggar sabat harus didisiplin. Namun hal ini tidak pernah terjadi. Padahal sabat adalah lembaga yang diasingkan Tuhan, sama dengan pernikahan. Kenapa kalau perzinahan baik yang incest maupun tidak, cepat sekali jemaat untuk melakukan disiplin? Terima kasih. Baik, saya mau berterima kasih atas pertanyaan ini. Ini mengingatkan kita bahwa gereja harus konsisten dalam menegakkan kekudusan. Jadi, bicara soal perzinahan, bicara soal sabat, itu bicara soal kesetiaan. Perzinahan itu adalah berbicara kesetiaan terhadap pasangan kita. Sabat adalah berbicara soal kesetiaan kita kepada pencipta kita. Itu sebabnya peraturan gereja menempatkan dua hal ini dalam tempat duduk yang sama. Tapi kita perlu ingat bahwa ada juga yang membedakan antara hubungan dengan pasangan dan hubungan dengan Tuhan. Kalau perzinahan itu sudah pasti menimbulkan efek secara langsung. Dan orang yang berzina adalah orang yang memang memiliki niat selain kesempatan ya untuk melakukan pelanggaran itu. Namun kadang-kadang ada juga orang yang terpaksa harus melanggar sabat karena situasi yang dia sendiri tidak bisa atasi. Jadi bukan karena dia niat untuk melanggar sabat, tetapi karena situasi yang dia lakukan. Lalu apakah kalau begitu, kita bisa maklum lah karena ada masalah yang dia harus alami. Misalnya kalau di kalangan pekerjaan, dia punya banyak anak, maka dia tidak ada penghasilan dan anaknya mau kasih makan. Contoh ya. Tapi begini, dalam hal itu sekalipun, itu tidak menjadi hal yang bisa memaklumi kesalahan dan dosa. Dosa adalah dosa, kita tekan itu. Dosa adalah dosa. Namun, kenapa sepertinya lebih tegas terhadap perzinahan daripada pelanggaran sabat? Tadi saya katakan, perzinahan itu adalah hal yang berdampak nyata dan langsung, baik terhadap orang yang menjadi korban ataupun kepada seluruh jemaat. Tapi sabat itu adalah hal yang digumuli oleh semua orang. Bahkan orang-orang tertentu itu harus berjuang keras untuk bisa menjadikan sabat itu sebagai satu hari yang khusus yang tidak bisa dia ganggu dengan hal apapun. Namun ketika hal itu secara sadar dan terus-menerus dia lakukan dalam kesalahan dan dalam pelanggaran sabat itu, maka tentu gereja juga harus mengambil sikap yang tegas juga. Terima kasih, pertanyaan menarik. Apakah perzinahan dan sabat itu berbeda? Tidak. Semua adalah pelanggaran terhadap kesetiaan, itu kuncinya. Tapi bagaimana gereja menyikapi dua hal ini, tentu perlu hikmat juga yang datang dari surga. Dan kita berharap bahwa semua orang akan memiliki kesempatan dan juga hak yang sama dalam gereja. Dan ini menjadi hal yang perlu kita selalu pikirkan. Baik, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya dan pertanyaannya juga ya, karena ini mengingatkan kita semua, terutama gereja juga untuk bisa menerapkan disiplin yang memang untuk seluruh jemaat, dan juga dalam prakteknya sebenarnya jemaat
punya kewajiban juga untuk membantu gitu ya anggota jemaat yang Yes. mungkin kesulitan di dalam pekerjaan karena berhubungan dengan Sabat. Jadi itu sebenarnya bisa, sebelum disiplin harusnya ada langkah-langkah terlebih dahulu gitu yang bisa dilakukan. Terima kasih pendeta. Teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita 1 dan 2 Korintus, silakan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan menjawabnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Saud Purba. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah di studio ini. Kami boleh berdiskusi akan pelajaran pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Di pelajaran yang ke-6, kami sudah belajar tentang karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, orang-orang percaya yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diberdayakan, untuk digunakan membangun kesatuan dalam tubuh Kristus, jemaat, dan Yesus yang adalah kepala akan membimbing kami di dalam tugas pelayanan kami masing-masing ke arah kesatuan dalam misi, dan Tuhan kiranya menolong kami agar dalam setiap perbedaan kami boleh melihat itu sebagai karunia yang mempersatukan, dan kami tidak tergoda untuk menonjolkan diri tetapi meninggikan Tuhan. Biarlah apapun karunia yang Tuhan berikan bagi kami boleh terlibat aktif oleh karena kasih Tuhan yang menguasai hidup kami. Biarlah kami dipersatukan dalam kasih, iman, dan pengharapan kami. Setia hingga Maranatha, Tuhan datang. Berkati kami semua di studio dan juga pemirsa yang akan mengikuti pelajaran ini. Biarlah pembelajaran ini benar-benar dapat membangun iman kami dan mempersatukan kami dalam misi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon berkat dan kuasa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Purba, Pendeta Wilson. Ini kita sudah berdiskusi dan kiranya karunia rohani yang telah diberikan Tuhan, yang telah dianugerahkan, dipercayakan kepada kita, dapat kita gunakan di dalam membangun jemaat, di dalam persatuan, di dalam Kristus, dan di dalam misi, sehingga ketika Tuhan datang, kita akan menjadi hamba-hambanya yang setia, yang menggunakan karunia-karunia itu yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.